Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Jamaluddin dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas B Fakultas Ekonomi Negeri Makassar. Di sini saya akan memaparkan hasil resume materi dengan judul Pasar Tenaga Kerja. Alasan saya memilih judul ini karena menurut saya materi ini merupakan salah satu topik yang menarik untuk kita bahas. Untuk mengefisienkan waktu, mungkin langsung saja saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pasar tenaga kerja ini. Pasar tenaga kerja merupakan seluruh aktivitas dari pelaku-pelaku untuk mempertemukan pencari kerja dengan lowongan kerja atau proses terjadinya penempatan dan atau hubungan tenaga kerja melalui penyediaan dan penempatan tenaga kerja. Pelaku-pelaku yang dimaksud di sini adalah pengusaha, pencari kerja, dan pihak ketiga yang membantu pengusaha dan pencari kerja untuk dapat saling berhubungan. Pasar tenaga kerja dapat pula diartikan sebagai suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Sebagai penjual tenaga kerja di dalam pasar ini adalah para pencari kerja, yaitu pemilik tenaga kerja, sedangkan sebagai pembelinya adalah orang-orang atau lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Pasar tenaga kerja diselenggarakan dengan maksud untuk mengkoordinasi pertemuan antara pencari kerja dan orang-orang atau lembaga-lembaga yang membutuhkan tenaga kerja dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan. Maka pasar tenaga kerja ini dirasakan dapat memberikan jalan keluar bagi perusahaan untuk memenuhinya. Dengan demikian, tidak terkesan hanya pencari kerja mendapat keuntungan dari adanya pasar ini. Untuk menciptakan kondisi yang sinergis antara kedua belah pihak, maka diperlukan kerjasama yang baik antara semua pihak terkait, yaitu penjual tenaga kerja dan pembeli tenaga kerja. Di sisi lain, pasar tenaga kerja juga memiliki fungsi yang sangat luas, baik dalam sektor ekonomi maupun dalam sektor-sektor yang lainnya. Fungsi tenaga kerja yaitu pertama sebagai sarana penyaluran tenaga kerja, kedua sebagai sarana untuk mendapatkan informasi tentang ketenaga kerjaan, ketiga sebagai sarana untuk mempertemukan pencari kerja dan orang-orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Sedangkan manfaat adanya pasar tenaga kerja ini ialah pertama, dapat membantu para pencari kerja dalam memperoleh pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran. Yang kedua, dapat membantu orang-orang atau lembaga-lembaga yang memerlukan tenaga kerja untuk mendapatkan tenaga kerja. Sedangkan yang ketiga, dapat membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan, yaitu pengangguran. Sedangkan di Indonesia sendiri, penyelenggaraan pasar tenaga kerja ditangani oleh Departemen Tenaga Kerja, yaitu Depnaker. Orang-orang atau lembaga-lembaga yang membutuhkan tenaga kerja dapat melapor ke Depnaker dengan menyampaikan jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan beserta persyaratannya. Kemudian Depnaker ini akan mengumumkan kepada masyarakat dengan adanya permintaan tenaga kerja yang akan diselenggarakan tersebut. Kebijakan pasar tenaga kerja fleksibel hanya dapat disimplementasikan jika pemerintah telah menyediakan jaminan sosial bagi warga negara. Pekerja yang diupah rendah dalam pasar tenaga kerja fleksibel akan memperoleh jaminan sosial untuk hidup secara layak tentunya. Jaminan sosial ini juga melindungi pekerja dari kemungkinan hubungan ketenaga kerjaan yang merugikan seperti PHK, karena dapat mempertemukan kebutuhan terhadap pasar tenaga kerja fleksibel dengan hak hidup warga negara Indonesia. Jaminan sosial ini merupakan kebijakan yang ideal dan harus menjadi pilihan kebijakan dalam rangka yang panjang, sedangkan penetapan upah ditentukan oleh beberapa hal seperti tingkat pendidikan, jabatan, dan yang lain-lain. Ya, adapun kesimpulan dari materi yang saya bawakan ini adalah pasar tenaga kerja merupakan seluruh aktivitas dari perilaku untuk mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja, atau proses terjadinya penempatan atau hubungan kerja melalui penyediaan dan penempatan tenaga kerja. Sedangkan pasar tenaga kerja yang tidak fleksibel diyakini merupakan penyebab utama terjadinya kondisi tersebut. Bentuk-bentuk kekuatan dalam tenaga kerja yang disebabkan oleh berbagai regulasi pemerintah seperti upah minimum provinsi, yaitu UMP, peraturan pesangon, dan peraturan perlindungan kerja dinilai sangat memberatkan para perusahaan. Berdasarkan alasan tersebut, terdapat rekomendasi agar pemerintah mengurangi perannya dalam bentuk berbagai regulasi di pasar tenaga kerja,
Konsekuensinya, peran bipartit, yaitu pengusaha dan pekerja, akan menentukan keseimbangan pasar. Dengan adanya pasar tenaga kerja ini juga sangat bermanfaat dalam membantu para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, itu saja, dan sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.